Sayangnya, mohon maaf ini, saya bisa mengatakan belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Menurut saya belum nyampe. Saya kira juga kabinet dan presiden juga belum nyampe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. keren cadas ya. Dan kita sekarang sampai di program tipu. Nah, siapa yang ingin kita tipu nih? Pasti orang yang ditipu ini orang yang paling terkenal di Republik ini. Orang yang suka bikin kegaduhan, kekacauan, trending topik, dan semua hal yang kira-kira mengandung pro dan kontra yang luar biasa. Sekarang memang tidak lagi di pusaran parlemen, tetapi dari pinggiran parlemen pun, di pinggiran istana pun tetap bisa menyuarakan hal-hal yang keras dan bisa menggoncangkan Republik ini. Nah, dia adalah Bro Fahri Hamzah. Assalamualaikum. Bung Fahri, saya panggil Bung aja ya? Ya, boleh. Ya. Ini panggilan Bung ini adalah panggilan pada masa-masa kemerdekaan. Revolusi. Masa-masa revolusi ya. Dalam rubrik tipu ini Bung ya, tipu itu 3 pertanyaan utama. Jadi kalau Fahri Hamzah ditipu Refli Harun, artinya Fahri Hamzah diajukan 3 pertanyaan utama. Nah, tiga pertanyaan utama ini adalah hal yang ingin diketahui publik tentunya. Publik ingin tahu nih bagaimana posisi Fahri Hamzah sekarang, terutama dalam konstelasi politik hari ini tentunya ya. Setelah tidak lagi di parlemen, tidak lagi bisa dengan mudahnya menggunakan sarana negara waktu itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu ya. Kan tergantung perspektifnya kan. Karena kalau bicara dengan Bung Fahri, antara lovers dan haters sama banyaknya. Iya. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini soal Gelora. Sekarang partai baru namanya Gelora kan? Iya, Gelombang Rakyat Indonesia. Oh, disingkat Gelora. Gelora Indonesia. Oh, Gelora Indonesia. Kenapa nggak Gelora Senayan saja? Karena kalau Gelora Senayan, Gelombang Rakyat Indonesia setia melayani. Nah, kira-kira kita Senayan. Iya. Oke. Tapi sama-sama bergelora lah kira-kira gitu. Oh, sama-sama bergelora ya, gitu. Cuma gelora untuk sementara mati dulu karena ada COVID-19. Tapi alhamdulillah Bung Refli, saya ceritakan bahwa kita ini kemarin mendaftar pun secara telekonferensi dengan Pak Menteri ya, dan kita adalah satu-satunya partai politik dalam sejarah Indonesia yang mendaftar secara online ya, telekonferensi. Sudah diterima atau masih belum ya? Oh, belum diverifikasi tentunya ya. Kemungkinan pekan ini, mudah-mudahan ya, pekan ini kami mendapatkan SK pengesahannya, mudah-mudahan. Oke. Nah, pertanyaan saya ini agak tajam, agak nyelekit sedikit ya. Jadi mohon maaf karena ini puasa Ramadan. Begini Bung, kita tahu bahwa ada partai-partai baru yang mau bermain ya di pemilu kemarin. Ada PSI, kemudian ada Perindo, kemudian ada Garuda, kemudian satu lagi Berkarya. 2 partai lama, PKPI dan PBB, terutama PBB dengan Prof. Yusrilnya, tumbang. Mereka tidak mampu menembus parliamentary threshold 4,5%. Ya, walaupun ada juga partai yang dianggap dekat dengan penguasa, nggak lolos juga. Saya kok pesimis Gelora bisa lolos. Kira-kira modalnya apa untuk lolos pada pemilu 2024 mendatang? Karena dengan catatan sedikit, yang namanya pemilu kita ini kecurangannya banyak, ya kan? Bandar-bandar besarnya masih berkeliaran, sehingga ada partai baru dengan modal cekak agak susah kayaknya. Silakan. Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan paling sadis pertama ini yang diterima oleh partai kita ini.
Tapi begini, tugas kita sebagai manusia adalah pertama-tama adalah berjuang. Itu satu dulu. Dan berjuang itu kalau kita mau berjalan cepat, kita bisa berjuang sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita bersama-sama. Itu sebabnya saya sendiri merasa bahwa saya bisa speed saya lebih cepat dari siapapun. Tapi saya bisa lelah di tengah jalan dan terjatuh. Padahal saya ingin berjalan jauh. Karena itu saya harus membangun kelembagaan politik gitu. Dan itulah kemudian dasar dari berkumpulnya orang-orang. Yang kedua, kita ini memperjuangkan ide, dan dalam demokrasi kita percaya dengan sirkulasi ide. Dan ide sebagai tenaga dari masyarakat, ya kan? Kalau memakai hukum kekekalan energi, tenaga yang bernama ide ini harus selalu ada untuk memperbaharui kehidupan masyarakat. Jadi persetan di luar sana ada oligarki, ada pemilik-pemilik modal dan sebagainya, kita tidak peduli. Yang kita peduli adalah sirkulasi ide di dalam ruang publik ini harus tetap diperjuangkan. Nah, yang lain tentu ada persoalan nasib dan sebagainya, momentum. Tetapi ada satu yang saya ingin ceritakan kepada Bung Refli, satu yang diapresiasi oleh kementerian, bahwa kami itu memang ditawarkan seperti partai-partai yang Bung Refli tadi bilang, ditawarkan partai untuk dibeli. Oh, ya. Beli putus ya? Beli badan hukumnya? Beli badan hukumnya. Tapi alhamdulillah sejak awal kami tidak mau. Ya, karena kalau kita membeli itu artinya niat kita masuk ke politik ini bukan yang dua tadi itu, yang soal ide, yang soal kita mau jalan jauh dan sebagainya itu. Hanya mau gagah-gagahan punya partai. Kita tolak dan kita bilang sama kementerian, kita akan kerja. Alhamdulillah kita kumpulkan 40.000 dokumen dari seluruh Republik Indonesia sampai tingkat kecamatan, 100% DPN, 100% DPW, hampir 100% kabupaten kota, dan sekitar 60-70% di kecamatan kami kumpulkan pengurus. Total pengurusnya itu sekitar 22.000 orang kita kumpulkan. Dan itu luar biasa, orang tuh takjub, kementerian juga takjub melihat fenomena ini. Dan seterusnya adalah yang kami bisa tunjukkan, karena dari awal kita mengorganize ini adalah dengan ide dan idealisme. Kita percaya bahwa ke depan itu dunia ini, zaman ini juga akan mengenal kita sebagai kumpulan pikiran-pikiran dan ide gitu loh. Dan saya kira itulah yang menjadi sebab optimismenya, sebab kita percaya bahwa masyarakat itu berubah, ya kan? Masyarakat itu bisa melawan tirani uang dan kekuasaan. Dan sekali lagi yang penting itu sudah ada dalam diri. Jadi ada tirani uang dan kekuasaan ya? Oh pastilah. Pasti. Masyarakat kapitalis baru yang lagi tumbuh dalam transisi seperti Indonesia itu, uang dan kekuasaan itu selalu kadang-kadang determinan dia daripada idealisme gitu. Saya kira itu juga kasat mata kita lihat sekarang. Iya, sudah ada lagi Bung untuk pertanyaan pertama ini? Ya, jadi kalau Bung Refli tadi menanyakan apa dasar dari kemungkinan kita mendapatkan dukungan masyarakat, kita telah melalui proses ini, ya kami, saya, Anies, Mahfud dan kawan-kawan ini kan pemikir-pemikir lah waktu zaman kita di PKS dulu. Dari tahun 2016 kita membaca tren-tren sejarah. Maksudnya Anies Mata ya, bukan Anies Baswedan ya? Ya, Anies Mata ya. Ada miripnya juga dengan Anies Baswedan. Soalnya kalau bilang Anies tuh orang selalu bilang Anies Baswedan sekarang. Tapi ini sama-sama angkatan 90-an, orang-orang yang berkepala 4 umurnya rata-rata ini. 4 dan di awal 5 lah kira-kira. Nah, kita itu sudah berpikir panjang. Kami sendiri mencoba mentransformasi sebuah partai politik, tapi kan gagal. Lalu kami kemudian mencoba men-set up sesuatu yang baru, karena kita percaya memang partai politik baru ini memerlukan kebebasan. Kalau partai politik itu sudah ditunggangi oleh oligarki dan kekuasaan, maka ide nggak bisa berkembang. Nah, kami set up ini supaya kita kemudian
ide-ide yang kita rancang dari awal itu bisa 100% atau sepenuhnya kita perjuangkan dan kita katakan gitu. Nah, ini yang kita lakukan dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan makanya diberi nama gelombang atau gelora gelombang rakyat Indonesia, karena kami membaca ini seperti gelombang, ada kerinduan, ada keharusan gitu. Kira-kira gelombangnya bakal besar atau kecil itu? Nah, ini yang sedang kita ciptakan ini, Bung Raffi, ya kan? Termasuk dengan Anda challenge kuat seperti ini, kalau idenya itu original dan idenya kuat, Anda tantang, dia akan menggelembung. Nah, kira-kira itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua ini, pertanyaan kedua. Ini kita bicara berdasarkan fakta yang ada nih, Bung Fahri ya. Fakta yang ada. Ya. Semua partai politik yang berhasil di Indonesia ini adalah partai politik yang oligarkis, bahkan individualis. Kita lihat, ini mohon maaf nih kepada pemilik atau pengurus partai ya. Semua partai pemenang, sebagai contoh pemenang tahun 1999 PDIP ya, identik dengan Megawati. Tahun 2004 yang menang Golkar, ya Golkar sedikit ada sirkulasi elitnya ya. Kemudian tahun 2009 yang menang Partai Demokrat, kita tahu identik dengan SBY. Kemudian 2014 yang menang PDIP lagi, masih Megawati juga. 2019 PDIP Megawati juga. Bahkan ada juga partai seperti Nasdem identik dengan Surya Paloh yang besar, Gerindra identik dengan Prabowo Subianto. Jadi bisa dibilang partai yang tidak identik dengan orang per orang itu partai menengah kecil. Kira-kira dengan fakta ini bagaimana sikap Gelora? Apa masih optimis apa enggak? Ini saya melanjutkan pertanyaan yang itu saja. Sebenarnya itu adalah tren dalam sejarah Indonesia dan juga sebenarnya dalam sejarah umat manusia. Sejarah itu ditulis oleh nama-nama orang-orang tertentu. Orde Lama itu 20 tahun lebih identik dengan Soekarno. Orde Baru identik dengan Soeharto. Dan tren kita atau sejarah kita hidup dalam tradisi otoriter itu jauh lebih banyak daripada hidup dalam tradisi demokrasi. Kita ini pernah hidup di bawah kesultanan-kesultanan yang dikuasai oleh raja, lalu dipimpin oleh kolonialisme yang sangat sadis dan otoriter, lalu masuk Orde Lama juga yang setelah merdeka juga berakhir dengan otoritarianisme, dan Orde Baru yang juga lahir dengan otoritarianisme. Jadi ada semacam moda, ya, default mode dalam kesadaran publik kita itu untuk menerima orang-orang besar dan menerima ratu adil kah namanya atau apapun namanya, orang-orang besar yang dianggap dia sendiri yang bisa menyelesaikan ini masalah. Lalu orang-orang besar itu tergoda untuk mengukuhkan dirinya sebagai ratu adil atau sebagai raja atau sebagai orang yang tak tergantikan. Nah, kesadaran ini kan yang kita lawan dalam semua gelombang demokrasi yang ada, tidak saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itulah sebabnya kehadiran baru diperlukan untuk melawan tradisi ini gitu loh. Bahwa sudah lewat masa ketika kita menyerahkan semua urusan itu kepada satu orang. Negara demokrasi itu adalah negara berbagi, negara sharing, negara kolaborasi, negara jaringan gitu. Dan kesadaran ini harus didorong. Inilah ide gelombang ini yang kita coba dorong itu, bahwa masa depan itu tidak di tangan 1-2 orang, tapi di tangan kita semua. Nah, kecenderungan itu sudah nampak pada partai politik yang Pak Refli sebutkan tadi. Tapi karena itulah harus lahir partai politik baru yang menawarkan ide yang lebih baru, yang sebenarnya menentang tradisi otoriter. Saya sendiri kan lahir dari menentang tradisi partai politik tiba-tiba diatur oleh segelintir orang. Suara rakyat yang sudah diletakkan kepada anggota dewan tiba-tiba dirampas secara sepihak oleh para ketum gitu, misalnya kayak begitu. Saya sebenarnya Bung Refli, kalau para ketum bukan segelintir, satu orang.
para ketum di beberapa partai itu kan yang Anda sebut namanya tadi itu kan nyaris itu dia sendiri yang memimpin partai itu. Nanti ketika dia merasa sudah mau lewat begitu, dia cari anaknya atau saudaranya, kan kira-kira begitu. Nah ini kan bukan tradisi yang kita inginkan. Memang ada yang nyari anak sama saudaranya? Ya saya nggak mau nyebut, jadi kebetulan kita ini sebenarnya kita lagi mau low profile dulu, belum waktunya galak-galak. Sudah Bung, ada lagi tambahan? Tapi kata kuncinya adalah, Bung Rafli, kata kuncinya adalah kita percaya bahwa satu-satunya cara untuk melakukan sirkulasi elit dan pergantian pimpinan adalah partai politik. Kita tidak mungkin mendorong kudeta atau revolusi sosial berbasis massa. Maka kita mengorganisir diri dalam partai politik karena kita mau mensuplai kepemimpinan baru yang lebih sadar tentang demokrasi dan masa depan kita ini. Oke, Bung, pertanyaan kedua ya. Kalau saya lihat sekarang kan satu-satunya partai yang katakanlah berada di posisi oposisi secara terang-terangan itu cuma PKS. Gerindra teman seiringnya sudah masuk ke pemerintahan. Demokrat ya seperti biasanya bermain di wilayah abu-abu. Lalu apa bedanya? Saya terkesan kalau dari pernyataan atau penjelasan Bung Fahri, sebenarnya Gelora ini kan tumbuh sebagai antitesis dari kemapanan saat ini dalam tanda kutip kan begitu. Sementara teman seiringnya kan cuma PKS yang di luar pemerintahan saat ini. Lalu apa yang membedakan antara Gelora dan PKS, atau masih bisa nggak kerjasama antara Gelora dan PKS? Ini pertanyaan sadis yang kedua. Mohon maaf dengan segala maaf itu kan Bung Rafli ahli tata negara, kan kita membedakan antara parlementarisme dan presidensialisme. Dalam parlementarisme disebut parlementarisme itu karena rakyat hanya memilih parlemen lalu parlemen membentuk eksekutif. Dalam presidensialisme rakyat memilih presiden lalu presiden membentuk eksekutif. Tapi di manakah oposisi? Kalau di dalam parlementarisme, kalau kemudian mayoritas bertemu, muncullah yang disebut dengan the ruling majority. Ya kan? Kita melihat contoh Malaysia yang paling menarik. Waktu itu Mahathir dijual, lalu Pakatan Harapan berhasil mengumpulkan kursi mayoritas, lalu Pakatan disebut dengan the ruling majority. Tiba-tiba Pakatan pecah, Mahathir jatuh, lalu kemudian diganti oleh orang lain. Kira-kira begitu. Oposisinya adalah minority. Jadi begitu dinamika antara oposisi dengan the ruling majority-nya itu. Tapi di dalam presidensialisme, di mana oposisi? Oposisinya ada pada kongresionalisme. Makanya kan saya menulis buku putih itu tentang daulat rakyat versus daulat partai politik. Itu yang terakhir nanti. Kalau Bung Rafli belum dapat nanti insya Allah saya kirim bukunya itu. Amin. Jadi saya menulis bab tentang kongresionalisme, bahwa jangan lupa rakyat itu milih dua. Dia milih juga presiden membentuk eksekutif, tapi juga dia memilih kongres, memilih parlemen, memilih legislatif untuk mengontrol. Nah, saya terus terang, saya dengan segala maaf, tidak ada partai politik yang punya pemahaman yang baik tentang kongresionalisme. Itu sebabnya dengan segala maaf, apapun partainya, begitu masuk DPR, semuanya ikut ketum. Makanya kan partai yang disebut oposisi tadi sebenarnya lembut-lembut semua, itu gampang diajak itu. Rata-rata gampang diajak nego. Oh, enggak segalak 2F dulu ya, Fahri dan Fadlizon. Dua penyerang. Ya, tinggal sisanya tinggal Fadli aja itu yang agak outspoken itu. Ya. Kasihan dan dia. Posisinya pasti bingung itu, in between soalnya sekarang partainya. Ya itu kita nggak tahu nasib dia, tapi saya meyakinkan dia. Nanti untuk Bung Fadlizon kita tipu juga ya. Bagus ditipu dia. Silakan Bung, teruskan Bung. Jadi begitu ada suara rakyat masuk ke dalam anggota dewan, maka anggota dewan jangan dikontrol oleh ketum. Jadi partai termasuk PKS di dalamnya sangat dikontrol itu oleh pimpinannya itu.
Dan karena itu gampang sekali di sana itu ada tradisi telepon-telepon, jangan ngomong begitu, jangan terlalu maju. Begini begitu, tiap hari begitu kayak orang main catur. Nah, ini yang menurut saya kongresionalisme yang belum terlalu dipahami ya oleh partai politik. Sehingga ya jadi tidak relevan. Padahal dalam tradisi presidensialisme, kongresionalisme, seluruh anggota dewan adalah oposisi terhadap kabinet, oposisi terhadap pemerintahan. Karena pada dasarnya dia bukan ikut suara partai, tapi ikut suara rakyat yang dimasukkan ke dalam kursi dia. Karena partai politik kan hanya mencalonkan. Kalau rakyat tidak milih kan dia tidak jadi. Rakyatnya kan milih orang. Recall masih dipertahankan nih, gimana mau berani, Bung? Nah, makanya dalam buku yang saya tulis itu, Bung Refli, alhamdulillah saya ini kan memenangkan perkara pada 3 tingkatan. ya kan? Dapat 30 miliar lagi, Bung Refli. Oh, ada ganti ruginya juga? Oh iya dong, dapat 30 miliar ini. Tapi saya peruntukkan ini untuk membantu anak yatim dan anak-anak terlantar, mungkin termasuk korban COVID ini nanti. Insya Allah kita akan. Karena ini lagi masih nagih nih, Bung Refli, ini masih terus nagih nih. Jadi saya ini adalah jurisprudensi dari kemenangan daulat rakyat. Saya adalah jurisprudensi dari kemenangan bahwa kalau anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, maka partai politik tidak boleh semena-mena untuk menyingkirkannya dari kelembagaan legislatif, sebab itu adalah suara rakyat. Itu kira-kira makna daripada kemenangan saya ya, itu. Tapi kan sudah diajukan ke MK, MK tolak itu penghapusan recall itu. Ya, tapi kan itu di dalam undang-undang MD3 terutama kan, saya kan membelanya dengan memakai undang-undang MD3. Dalam undang-undang MD3 itu anggota dewan itu hanya bisa dijatuhkan apabila pertama, satu dia dipanggil oleh Tuhan. Gitu. Itu kan artinya meninggal dunia kan. Yang kedua, ya, atau kita mulai dari diri dulu nih. Anggota dewan boleh diganti apabila satu panggilan nuraninya, ya, misalnya dia mundur karena dia nggak sanggup lagi atau dia telah melakukan satu kesalahan besar, dia mundur. Yang kedua, dia hanya boleh jatuh apabila terlibat peristiwa etik besar sehingga dia dipecat oleh DPR. Itu ada itu di tata beracaranya Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang ketiga, dia hanya jatuh apabila dia dipanggil oleh hukum negara, dia melakukan tindakan pelanggaran hukum, lalu dia dipenjara, maka keanggotaan dewannya itu harusnya dia berhenti. Karena dia dihukum oleh negara. Nah, yang keempat itu dia dipanggil Tuhan. Nah, partai politik di mana tempatnya? Dia melakukan pergantian karena peristiwa 4 ini. Kira-kira yang menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung itu sekarang begitu. Jadi bukan partai politik mengganti karena maunya partai politik, tapi karena 4 peristiwa tadi, karena suara rakyat nggak bisa diganti oleh partai politik. Kira-kira begitu, Bung Refli. Jurisprudensi itu nggak dipakai, Bung. Buktinya pada pengangkatan yang baru ini dipecat-pecatin untuk memasukkan orang-orang dari nomor urut buncit. Itu memang kalau ada malpraktek, ya malpraktek itulah yang harus diperbaiki, ya kan? Yang harus dilawan begitu. Saya juga prihatin itu dengan kecenderungan tiba-tiba secara sepihak partai politik bisa memecat anggota dewan yang telah tanpa terpilih. Alasan lagi. Ya mungkin dipecatnya itu, bahkan saya lihat dipecatnya itu memang sebelum dilantik. Itu juga satu kesedihan saya. Memang ketika dia dipecat sebelum dilantik itu, maka status dia sebagai anggota dewan itu tidak bisa dia pakai untuk melawan. Nah, berbeda dengan saya, dipecatnya ketika sudah dilantik, sehingga posisi saya sebagai wakil rakyat itu saya pakai untuk melawan. Nah, mungkin itu bedanya, tapi jeli nih yang memakai pemecatan sebelum dilantik ini. Karena hukumnya abu-abu soalnya. Oke, nah pertanyaan ketiga ini nggak asik kalau ngomong sama Fahri Hamzah tanpa menyinggung KPK dan Jokowi. Ah, ya kan? Pertama KPK dulu. Banyak orang mengkritik bahwa ini saya hanya mensarikan dari berita-berita dari aktivis-aktivis yang ada, ya kan? Mengatakan bahwa KPK sekarang memble, kan begitu?
KPK sekarang lemah, terutama setelah adanya revisi Undang-Undang KPK yang Bung Fahri masih di sana. Tapi Bung Fahri kita kenal sebagai orang yang selalu mengkritik KPK masa lalu yang dianggap society kuat. Nah, kira-kira begitu ya. Di sisi lain, orang juga mengeluhkan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak kuat dalam pemberantasan korupsi. Misalnya hukuman terhadap koruptor lemah. Memang bukan urusan presiden, tetapi kan kita tahu yang namanya gesture kepemimpinan itu akan punya dampak, punya implikasi. Sebagai contoh sekarang KPK mudah kalah misalnya karena gesture kepemimpinannya seperti tidak endorse penguatan KPK. Nah, pertanyaannya Bung, pertanyaan sadis yang ketiga. Terlalu sadis caramu ya, kata Afgan. Apakah lembeknya, katakanlah saya memakai terminologi masyarakat yang saya baca paling tidak, lembeknya KPK dan lembeknya pemberantasan korupsi di era kedua pemerintahan Jokowi ini dan gejalanya terlihat di era-era terakhir pemerintahan jilid pertama, itu adalah sesuatu yang dikehendaki, yang dibayangkan oleh Bung Fahri sebelumnya. Saya terus terang memang nanti akan bicara banyak soal merekonstruksi cara kita memberantas korupsi di Indonesia ini dan bagaimana memfungsikan kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada. Karena kalau menurut saya, Bung Refli ya, yang abai dari pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah ide pemberantasan korupsinya, pikiran tentang pemberantasan korupsinya, strategi dari pemberantasan korupsinya. Karena saya selalu mengatakan korupsi itu adalah kejahatan pikiran sebenarnya gitu. Jadi dia itu bukan kejahatan otot, ini bukan begal di pinggir jalan bawa parang, tapi ini adalah begal di dalam otak gitu. Itu sebabnya itu harus menonjol ilmu, pengetahuan dan strategi di dalamnya. Nah, undang-undang revisi itu sebenarnya masih mengandung ketinggian strategi yang harus dimainkan oleh KPK. Tapi sayangnya pada KPK yang lalu pikiran tidak dipakai, yang banyak dipakai adalah otot. Itulah yang sebabnya yang menonjol di undang-undang atau di operasi KPK sebelumnya lebih dari 15 tahun adalah menggunakan pengintipan dan penangkapan ya dalam satu yang disebut OTT itu gitu. Di luar itu nggak ada lagi yang namanya pemberantasan korupsi. Jadi dia hanya adalah instrumen yang menggunakan otot untuk menteror birokrasi dan politik itu dengan menggunakan pengintipan dan penangkapan itu. Padahal sebenarnya kalau strategi pemberantasan korupsi itu adalah satu keseluruhan ikhtiar untuk menciptakan ekosistem dari pencegahan sampai penindakan, dan itu disebut dalam Undang-Undang 20 tahun 2002 itu. Nah, sekarang sudah ada revisi. Sebenarnya revisi ini mendorong penggunaan akal itu tadi. Sayangnya, mohon maaf ini, yang mimpin KPK ini juga belum ada cukup akalnya itu, Bung Refli. Ini jadi, yang ngomong Bung Fahri loh, bukan saya loh. Iya. Saya bisa mengatakan belum nyampe pikirannya orang-orang KPK itu untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Menurut saya belum nyampe. Saya kira juga kabinet dan presiden juga belum nyampe. Ya jadi ya kita memang kalau nggak ada pikiran yang sophisticated gitu, strategi yang terintegrasi ya nggak bakalan, karena korupsi sekali lagi adalah the crime of mind ya. Kejahatan pikiran gitu, jadi nggak akan bisa dijangkau oleh orang-orang. Sebenarnya saya udah nulis beberapa buku tentang ini, dan ini mungkin panjang ceritanya Bung Refli, tapi intinya adalah kegiatan terintegrasi itu dari hulu sampai ke hilir, dan ini harus dipimpin dan diorkestra. Ada pemimpin pertama namanya presiden, ada pemimpin kedua namanya KPK. Antara presiden dan KPK ini tidak boleh bertentangan dalam cara kita menghadapi korupsi ini gitu. Itu yang tidak nampak karena dua-duanya tidak paham. Jadi ya udah bagaimana kalau jadi gini, tidak paham. Sebenarnya unable atau unwilling. Nah itu pertanyaan, bukan pertanyaan ini, lanjutan. Unable or unwilling. Sebenarnya gini, ini
memberantas korupsi itu kalau kita ngerti desainnya itu akan sangat menarik sekali, karena itu akan menarik kita kepada filsafat tentang kehidupan, tentang kerakusan, tentang greed. Kalau kita bicara ekonomi itu kan, kalau Anda nonton itu ada film tentang kapitalisme, tapi dimainkan oleh pemain-pemain Hollywood itu. Salah satu judulnya itu kan Greed is Good, ya kan? Itu seri pertama. Seri keduanya itu Money Never Sleep, ya. Yang pertama itu yang Greed is Good itu yaitu diambil dari falsafah tentang kapitalisme itu, bahwa kerakusan inilah yang menciptakan ekonomi gitu loh. Greed is good itu tadi. Dan itu kan kemudian kita ambil karena kita mengambil demokrasi dan juga kita mengadopsi kapitalisme, maka rakus itu to some extent itu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan kita. Itu juga yang dikoreksi oleh corona ini sekarang kan gitu, karena manusia itu telah menghibur dirinya secara berlebihan, dianggapnya begitu. Sehingga kita sekarang berhadapan dengan sesuatu yang meminta kita untuk menurunkan standar kenikmatan yang selama ini kita lakukan gitu. Jadi kalau kita ini tidak punya falsafah tentang mengatur ini dari hulu ke hilir, dari filsafat sampai penegakan hukum, sampai penindakan, itu nggak bisa. Karena yang namanya korupsi itu adalah lifestyle. Kita harus bisa mengatur gaya hidup kita dengan etika yang tinggi, supaya kalau menjadi pejabat publik, jangan konflik of interest. Kalau menjadi staf khusus, meskipun Anda milenial, tetap aja nggak boleh konflik of interest. Tapi ini rasa, Bung Refli. Ini rasa, ini tentang pikiran dan pengetahuan, dan itu tinggi. Makanya nggak bisa. Coba lihat aja negara-negara yang sukses memberantas korupsi itu, caranya cuma dua kok. Cara otot, tapi dia harus ada dalam sistem komunis, seperti yang dilakukan oleh negara China, begitu ya. Di luar itu, kalau Anda berada di negara demokrasi, Anda mesti pakai etik. Makanya kan kalau kita lihat di negara seperti Amerika, nggak ada KPK-nya, tapi kelembagaan etik itu yang dikembangkan. Jadi tidak saja court of law, tapi juga court of etik itu yang diperkuat. Nah itu juga saya kira masa depan dari demokrasi kita di Indonesia dan pemberantasan korupsi. Oke, jadi maksudnya 2024 tunggulah Gelora untuk melakukan hal itu. Insya Allah. Bung Fahri terakhir ya. Ini kalau Bung Fahri ya, kalau ngomong itu sangat kenceng gitu ya. Baik isinya maupun suaranya dan gesturnya juga. Ini sebenarnya lagi marah, menumpahkan kekesalan, atau memang itu standar minimum, standar minimum pelayanan. Wah, ini kan baru tertawa. Tadi serius sekali soalnya. Yaitu, jadi orang-orang, saya ini punya darah nenek saya dari Sulawesi Barat, dari Mandar. Kita ini orang-orang pesisir ya, Bung Refli. Jadi itu seperti saya sering berbincang dengan Bung Akbar Faisal dan teman-teman politisi yang berasal dari Sulawesi itu. Orang-orang pesisir itu dia lahir di pinggir ombak ya. Dan karena itulah suaranya harus lebih kuat dari suara ombak supaya dia bisa didengar begitu. Jadi ini bukan marah, ini udah dari lahir orok memang udah begini. Suara harus lebih besar itu dari yang ombak. Menarik sebenarnya, bisa makna denotatif, bisa makna konotatif ya. Suara kita harus lebih besar dari ombak, itu baru bisa didengar ya. Jadi gelora harus lebih besar gelombangnya dari gelombang rata-rata, baru bisa lolos parliamentary threshold gitu ya. Harus. Yang penting jangan jadi tsunami sebab nanti bikin rusak. Oke, Bung, terima kasih banyak ya. Itulah tipu kita kepada Fahri Hamzah ya, orang yang paling galak sedunia di Republik Indonesia ini, terutama pada era pemerintahan Jokowi pertama. Sekarang sedang menyiapkan kegalakannya untuk 2024. Sekali lagi terima kasih Bung Fahri. Sukses ya, sukses. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi Sobat RH sekalian, tipu dengan Fahri Hamzah ya. Orang yang paling berkuasa
di jagat media. Karena semua media pada era pemerintahan Jokowi I selalu mengundang Fahri Hamzah bersama sahabat karibnya Fadlizon ya. 2F ini luar biasa kemarin performa politiknya. Kita akan bertemu dengan Fadlizon mudah-mudahan pada edisi selanjutnya, dan juga yang lainnya, yang Ngabalin juga mau saya undang. Tapi yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di sini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, juga diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.